tahun 30 November 1930. Kami di sini akan meneliti tentang bangunan ini dan sejarah-sejarah Museum Al-Wasliyah ini dan masjidnya sendiri. Bagaimana perkembangannya, sejarahnya, bahkan ajaran-ajaran yang dibawa ke desa ini. Dan peninggalan-peninggalan apa yang dapat kita lihat secara langsung di dalam museum ini. Mari kita lihat. Museum ini telah diinisiasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan SK Wali Kota Medan Nomor 433/K/2021 tentang bangunan, situs, kawasan, dan struktur sebagai cagar budaya Kota Medan. Nah, cekidot. Jadi begitu mungkin kira-kira yang kami bisa bertahu. Mari kita lihat bangunannya. Ayo. Ini ulama besar yang juga dikagumi oleh seorang ulama besar juga yang bernama Hamka. Kenal sama Hamka kan? Buya Hamka. Buya Hamka. Ini dia ada banyak karya-karya bukunya dan seorang pejuang yang sekarang ini namanya akan mau dinobatkan. Namanya ini di jalan daerah Jalan Medan Timur oleh nanti Bapak Bobi Nasution sebagai wali kota, ya, Haji Muhammad Asad Thalib Lubis. Nah, ini ada dia salah satu juga seorang pendeta. Beberapa malam dia hafal betul Bible. Ini hafal betul Bible orang ini. Nah, Bible. Hafal dua kepalanya, apalagi yang lain. Ini namanya Haji Ismail Bandar. Haji Ismail Bandar salah satu tokoh pendiri Al-Wasliyah juga. Nah, ini salah satu diplomasi yang dikirim oleh Bung Karno, Presiden RI pada waktu itu, untuk ke Timur Tengah, untuk meminta kepada negara-negara Timur Tengah untuk Indonesia diproklamirkan sebagai merdeka. Salah satunya Mesir pertama, ya. Muftinya orang Palestina. Beliau ini salah satu diplomasinya dari Indonesia. Namun tak panjang umurnya, di Teheran pesawat mereka dibom, meledak, meninggal dari sana. Ini Haji Muhammad Yunus. Di antara mereka ini tertua. Ya, ini tertua, inilah yang membuat nama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Inilah beliau. Lalu Haji Abdurrahman Shihab. Tuh. Nah, ini juga tokoh ulama besar, ilmunya banyak segala macam, dan dia namanya sudah dinobatkan sebagai nama jalan. Kalau kamu nanti dari Jalan Nabi Saleh, ada jalan sedikit namanya Jalan Haji Abdurrahman Shihab. Ini juga bermarga Lubis. Ini juga ini. Ini Lubis, itu juga Lubis. Ulama tokoh-tokoh itu sejarahnya, gambar-gambar segala macamnya, dan ini mau dibuat replika gambar pada waktu itu mereka bagaimana mereka belajar mengajar di sini. Nah, ini mau dibuat dari kampungnya pun nanti kampung Wasliyah. Jadi rumah yang di samping-samping ini seperti di Jawa, rumahnya warnanya hijau kuning. Dari sana udah nampak ini kampung Wasliyah. Kalau untuk kitabnya sendiri, Pak? Kitabnya sendiri? Apanya? Kitabnya sendiri yang Kitab beliau ini, para tokoh-tokoh ini banyak, tapi masih berserak kemana-mana, sampai ada ke Malaysia, ke Jawa. Karena para ulama-ulama ini mereka pengarang buku-buku. Jadi itu sedang dalam tahap tim pengelola, ada tim pengelola madrasah ini, ada 7 orang termasuk saya, itu lagi datang mengunjungi kepada keluarga-keluarga cicit atau cucu beliau untuk dapat kiranya benda-benda seperti baju atau peci atau apa sesuatu yang mereka miliki untuk ditayangkan atau diletakkan di sini. Ada lagi? Berarti bangunan ini sama masjid itu Hubungan? Iya, berhubungan. Iya, bangunan ini sama masjid itu ada. Masjid itu dibangun oleh Chong Api pada tahun 1874. Itu umurnya udah lebih tua lagi. Lebih tua dari Masjid Raya. Masjid Raya 1908, dia 1874. Ketika Ma'mun Ar-Rasyid diangkat menjadi sultan, itu dibangunlah oleh sultan. Awal pertama, peletakan batu pertama itu diletak oleh sultan. Namun Chong Api mengambil alih seluruh pembiayaan bangunan tersebut, sehingga terkesan bangunan tersebut seperti bentuk kelenteng, tidak seperti masjid-masjid biasanya. Masjid biasanya kan bentuknya kan Persia kan, Timur Tengah.
Ini masjidnya bentuknya seperti bentuk kelenteng. Karena memang yang bangun itu oleh Chong Api. Jadi kenapa ada hubungan? Memang yang diangkat oleh Sultan pada waktu itu sebagai Nazir Imam pertama itu Syekh Muhammad Yaqub. Syekh Muhammad Yaqub tokoh orang kita Mandailing di kota Medan. Lalu mereka itu ada serikatnya namanya Serikat Tapanuli. Mereka itu membuat serikat yang namanya Serikat Tapanuli. Itu ada di situ dulu bangunannya, percetakan Serikat Tapanuli, tapi sudah habis kemakan zaman, orang yang datang kemana, membentuklah satu serikat. Lalu mereka berpikir membuat satu lembaga atau suatu mahtab lah untuk orang-orang mengaji ilmu agama. Berkumpul mereka, TTN kita bilang, dibangunlah madrasah ini. Terus Pak, berarti ada hubungannya nggak masjid itu sama tokoh-tokoh sendiri Asia? Yang jelas ketika di masjid itu dibangun oleh orang kita Mandailing, oleh orang Chong Api, berkumpullah para ulama di situ. Mereka ini berkumpul di situ awalnya mengaji, berkumpul di situ akhirnya membangun madrasah ini. Jadi hubungannya aja. Nazirnya itu sama. Nazir masjid itu sama Nazir masjid ini sama. Terus saya mau lihat satu tokohnya. Infrastrukturnya Pak, bangunan itu ada di mana Pak? Masjid? Tidak. 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 Memang dari awal. Awalnya begitu. Nah, sengnya itu udah jadi seng kalvanik ya kan. Awalnya sengnya nggak kalvanik. Tapi kalau bentuknya itu dijaga betul. Itu aslinya. Nah, pertama nanti kalau pintunya itu pintu menara. Pintu menara itulah bentuk aslinya kayu. Kemudian bukan. Itu tanpa bangunan itu tanpa ada rangka besinya, batu yang disusun di semen. Nah, kalau ini memang memakai kayu. Tetapi izin bertanya Pak, tetapi bangunan ini memang sama sekali belum pernah direnovasi. Memang ini dari dulunya. Iya, benar. Sudah 104 tahun tadi Bapak bilang? Iya. Jadi ini memang dijaga kelestariannya karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya situs Al-Wasliyah pada tahun 2021 oleh pemerintah Kota Medan. Jadi seluruh bentuk warna itu nggak boleh sembarangan lagi. Nah, dia bisa dikenakan sanksi dia kan. Jadi walaupun ini memang milik sekelompok, tapi pada akhirnya milik seluruh umat, seluruh bangsa yang ada di Indonesia ini. Ya wajib dikunjungi, boleh dikunjungi, nggak boleh bilang nggak bisa kamu, nggak bisa. Makanya kalau kamu datang, ya saya terima. Oh berarti warnanya ini juga Pak memiliki makna ya Pak? Ya, Kuning kalau dan warna hijau. hijau itu maknanya terkesan kalau hijau itu kan makna Islam. Islam itu warnanya kan hijau-hijau. Kalau kuning itu warna istana. Karena ini kan di bawah naungan keistanaan Maimun, Delhi. Itu warnanya kuning. Maka kamu cengok, nanti kamu ke Istana Maimun. Pasti Kuning. hijau. Nah, jadi memang itu dijaga. Tidak boleh warna yang lain masuk di sini. Karena memang tidak ada dari itu warnanya yang lain. Hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning. Jadi bukan maksudnya ada politisasi tentang partai yang boleh masuk ini hijau, kuning, hijau, kuning. Nah, itu memang warna takasan dari dulu begitu. Kalau untuk masalah kesempakan ini memang dari dulu rasanya masjid. Dulu awal cerita ini cerita dari orang tua saya juga, kakek-kakek. Ini titik nol Medan. Ini nama Tuan Kesawan ini titik nol Medan. Ya, disinilah awal Medan itu ini lagi. Masukkan masjid itu awal Medan itu ini lagi ya. Jadi awal dulu yang di sini mayoritas orang kita Melayu. Melayu masuk orang kita Mandailing. Itulah serikat yang di daerah pajak ikan. Itu orang kita Mandailing semua itu megang. Maka pasar ikan itu seperti kampung Mandailing sana. Lalu perubahan zaman masuklah orang kita Cina, itulah yang dibawa oleh Chong Api. Awalnya dulu orang Cina itu membawa angkong, bawa kereta, dia sebagai lembu, macam lembu bawa gini, kita duduk di atas. Setelah belanja atau mau pergi, mereka lari dengan macam film-film kungfu tuh lah, kan yang film kungfu di Cina, gitu dia. Perubahan zaman terbalik. Kita pula yang jadi ngangkat gini, dia pula yang sudah memiliki Kekuasaan. toko di Pajikan. Sampai sekarang tuh udah Cina yang memegang Pajikan semua. Begitu juga percetakan dulu kita Mandailing. Serikat Tapanuli itu masuk percetakan pertama di Sumatera Utara yang mencetak koran-koran kemerdekaan.
ada tuh piagamnya dulu dari Insinyur Soekarno. Tapi belakangan kalah dia bersaing dengan orang-orang habis tutup. Sekarang orang tuh megang. Tadi saya dengar ada kayak belajar itu. Oh itu belajar di bawah. Kan memang ini kan dulu mahtab. Mahtab itu tempat belajar. Kalau bahasa Arabnya mahtab itu tempat menulis, ya kan? Kalau Arab kan bukan dari SIN, bukan kan? Dari IN ini, bukan kan? Dari Unimed. Kan nggak ada fakultas agama atau bahasa Arab. Jadi mahtab itu tempat menulis. Jadi apa Pak menulis itu apa? Ya itulah dia tempat belajar. Makanya awalnya di sini mereka belajar. Namun untuk menjaga kelestarian daripada ini, maka disuruh mereka di bawah. Anak-anak kalau udah masuk kalau udah belajar kan macam-macam tingkahnya. Yang nulis ke dinding, yang gosok-gosok supaya runcing pensilnya ke dinding, kaki. Lebih enak orang untuk main HP daripada ada kumpul-kumpul. Kalau dulu kan ada HP, jadi untuk cerita-cerita kumpul. Sekarang kan udah buat internet, sudah ada HP, nggak perlu kumpul, tinggal halo, video call. Jadi itu udah mulai berkurang. Ya kan? Terkikis. Jadi pelangnya tetap ada remaja Islam Kesawan fix. Tapi orangnya udah mulai habis lagi. Dia mau ditanyakan Udah kan? terus Pak, ada bentuk tradisi masjid ini misalnya gimana? Namanya? Misalnya bentuk tradisinya gitu Pak. Bentuk tradisinya yang jelas ini terkesan dari segi bangunan aja terkesan bentuk Melayunya, khas seperti bangunan rumah-rumah Melayu. Nah, ini dia. Rumah Melayu ini begini, modelnya panggung. Kenapa bentuk panggung? Karena memang ini pas di pinggiran sungai. Rumah di pinggir sungai, pinggir pantai, biasa pakai panggung, pakai kaki, agar ketika banjir tidak masuk naik ke atas. Nah, itu khasnya. Jadi bangunan seperti ini, khususnya di Kota Medan, saya rasa kamu hanya nampak ini dia, Islam Memun dan ini. Kamu jalan-jalan ke Medan, saya rasa cuma Islam Memun dan ini. Kalau untuk penduduknya Pak itu masih maksudnya tuh ada kaitannya nggak atau keturunan dari tokoh-tokoh yang ada di masjid? Iya, ada sebagian termasuk saya. Nah, saya termasuk daripada cicit Syekh Muhammad Yakub itu sendiri. Yang mengapa masjid dan ini. Dan salah satu ayah saya juga termasuk yang ikut serta sebagai dikatakan pendiri pada waktu masih muda. Ada gambaran di sana dia pakai model pakai ini pakai pramuka, namanya baju pramuka. Kalau dulu namanya bukan pramuka, namanya baju apa istilah dulu? Kalau dulu pramuka, sekarang dia apa namanya? Baju apa? Pandu. Oh. Ini dia, saya tunjukkan gambarnya. Ini baju pramuka ini. Ini kayak saya. Ini dia. Modelnya model Pandu, namanya Pandu dulu, Pandu Wastia. Pandu Wastia ini terkenal dulu menjuarai tingkat nasional pada waktu itu. Hebat Wastia ini, drum bandnya pun hebat. Ya. Tapi dia tingkat di Sumatera, terus di Sumatera Utara ini Wastia ini dikenal. Sekarang dia mempunyai sudah di bidang pendidikan. Nah, itu dia UMN itu dia punya, ya Unifa dia punya, itu dia punya.